Nah, Aku mati lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Juni itu ulang tahun Innal itu hamdalillah menikah sama Pak Juni. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Aduh, panas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Subhanal Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin sumastawa 'alal 'arsy yaghsil laili wa lailan nahara yatlubuhu hadisan wa wasamsa wal qamara wan nujuma musakharati ya bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sadaqallah. Syukur alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita tetap istiqamah mempelajari ayat-ayat Allah agar kita selalu menjadi hamba Allah yang dimuliakan dengan Al-Quran. Ialah sebab itu, untuk menjadi manusia yang mulia adalah apabila dia dekat dengan Al-Quran. Kalau dekat dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itulah yang akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semuanya. Dan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam. Nah, mari kita mulai kajian pagi hari ini dengan surat 7 ayat 54. Silakan baca. Aku, Ya. sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan ciptakannya pula matahari, bulan dan bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Bersemayam di atas ars ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Ya. Kenapa kayak gitu? Kalau kita perhatikan terjemahan ayat ini, Allah menunjukkan maha perkasanya Allah, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu, dikatakan kepada Muhammad, Tuhan kamu, hai Muhammad, adalah Allah. Siapa itu Allah? Allah itu menciptakan langit bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas aras, ya kan? Nah, Allah itu bersemayam di atas aras, di atas semua ciptaannya. Dia menutup malam pada siang. Siapa yang menutup malam dan siang? Adalah kekuasaannya Allah tadi. Dan mengikutinya dengan cepat sekali. Tidak seperti manusia
menutup apa itu, tetapi adalah dengan cepat sekali. Dalam waktu sekejap mata saja sudah bisa melihat. Kemudian diciptakannya pula matahari, bulan, bintang-bintang. Matahari, bulan, bintang-bintang masing-masing tunduk pada perintahnya. Nah, jadi bukan manusia saja yang menunduk padanya. Dalam mulai matahari, bulan, bintang-bintang masing-masing tunduk kepada Allah. Ingatlah, yang menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Kalau yang pencipta dan memerintah itu adalah hak Allah, bukan hak siapa-siapa. Dan Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Dan siapa itu Allah? Yang bersemayam di atas aras adalah suatu sifat yang wajib kita imani. Jadi Allah itu bersembunyi di atas aras, wajib diimani. Sesuai dengan kebesaran Allah dan kesucian. Jadi Allah Maha Besar dan nah, ini ayat ini adalah memberikan peringatan kepada kita bahwa manusia itu jangan menganggap dirinya lebih besar, lebih berkuasa. Tapi manusia itu ada batas-batasnya yang bisa dilakukan. Nah, kalau kita perhatikan yang terjadi baru-baru ini di mana tuh, di daerah Brazil, ya di Brazil. Di Brazil itu pada tanggal 1 Juni orang pesta setan. Ya, semuanya berpakaian seperti setan. Pesta malam itu sangat meriah sekali. Tapi malamnya sesudah itu banjir besar. Semua kekayaan orang yang ada di Brazil itu habis dilanda oleh banjir. Mobil, motor. Jadi kelabakan mereka. Siapa itu yang berkuasa? Bahwa manusia itu tidak bisa semena-mena di dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini. Jadi ada yang ngatur, jangan sembarangan hidup. Ya, sebab itu manusia itu ditunjukkan oleh Allah bahwa kekuasaannya seperti itu. Siapa yang bisa berkuasa untuk menghentikan banjir itu, menghentikan yang melanda rumahnya, kekayaannya habis semuanya. Dengan dia sendiri langsung habis dilanda oleh banjir. Nanti di Brazil kalau kita perhatikan. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dia tunduk kepada setan. Karena dia pesta setan itu adalah bahwa dunia ini adalah diatur oleh hawa nafsunya sendiri. Makanya dia bisa mena-mena dia. Nah, setelah itu, lun banjir, kekuasaan Allah menunjukkan bahwa ini adalah suatu pekerjaan yang tidak semua manusia bisa melakukan. Kita lanjut ya. Selalu baca. Kita lanjut. Nah. Ya, baca. Ya. Baca. Baca, Atim aja, Atim. Baca. Mana Atim? Membuat hukum-hukum syariat yang berlaku bagi semua hamba dalam ibadah, muamalah, dan segenap perkara mereka, serta memutuskan persengketaan dan menyelesaikan perseteruan di antara mereka adalah hak Allah semata, Rob segenap manusia dan pencipta segala makhluk. Ya. Yang membuat hukum-hukum syariat, artinya hukum-hukum yang harus dilakukan oleh syariat itu yang berlaku bagi semua hamba-hambanya dalam ibadah adalah muamalah dan segenap perkara mereka, serta memutuskan persengketaan, menyelesaikan
perseteruan di antara mereka adalah hak Allah semata. Jadi hukum-hukum syariat itu tidak bisa ditentukan oleh manusia. Hukum syariat itu adalah ditentukan oleh Allah. Jadi manusia itu tidak semena-mena untuk melakukan suatu hukum. Nah, masalah muamalah, misalnya muamalah itu adalah masalah kemasyarakatan, ya kan? Muamalah adalah masyarakatan. Nah, masalah persaudaraan, hubungan antara sesama manusia, masyarakat, segenap perkara mereka itu, mereka berperkara diputuskan oleh persengketaan, mereka bersengketa, menyelesaikan perseteruan antara mereka adalah haknya Allah semata. Jadi tidak bisa manusia untuk memutuskan dengan cara yang tidak benar dan tidak adil. Dan harus jujur. Kalau tidak jujur berarti itu adalah hukum-hukum Allah yang dilanggar oleh manusia itu sendiri. Nah, jadi dialah ada Rabb, Tuhan segenap manusia dan pencipta segala makhluk. Allah itulah yang menentukan masalah hukum-hukum syariat. Kita lanjut ya. Oke, lanjut. Terus. Maka ini adalah tanda bahwa dia berpendapat bahwa undang-undang itu lebih baik dan salat daripada syariat Islam. Itu tidak diragukan lagi, ini ada kekufuran besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari din, agama, dan bisa menciptakan. Ya. Ini ada sebuah barang siapa yang menyelewengkan syariat Islam dan menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai penggantinya, barang siapa ini perhatikan, maka ini adalah bertanda bahwa dia berpendapat bahwa undang-undang itu lebih baik dan lebih maslahat daripada syariat Islam. Tentu tidak Kocak. Kocak. adalah Kocak. kekufuran besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari din agama, yang bisa menggugurkan tauhid. Jadi ini adalah peringatan, barang siapa yang menyelewengkan syariat Islam, barang siapa yang berpaling dari syariat Islam, artinya menyelewengkan tuh. Menyelewengkan itu artinya berpaling dari syariat Islam, tidak menggunakan syariat Islam lagi dalam menetapkan hukum dan diganti dengan undang-undang buatan manusia sebagai penggantinya. Nah, maka tentu dia tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah. Berarti dia sudah keluar dari syariat agama Islam. Jadi manusia itu hidup di muka bumi ini adalah untuk hidupnya itu diatur oleh Allah, diatur oleh aturan-aturan Allah. Jadi tidak bisa semena-mena. Jadi supaya bisa mengikuti aturan-aturan Allah, tentu kita selalu mengikuti aturan Allah itu adanya di mana? Tentu adanya di dalam Al-Quran. Nah, jadi tidak ada yang berbeda-beda dalam hidup ini, tetapi manusia itulah yang bisa mengikuti aturan-aturan Allah. Nah, barang siapa yang berpaling dari aturan-aturan Allah, maka ini ya putus haknya untuk mendapatkan syafaat atau tidak ada hubungannya dengan Allah lagi, berarti sudah keluar dari aturan Allah. Itulah yang disebut dengan kekafiran. Kita lanjut. Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu sembah di samping menyembah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak
janganlah melainkan dia. Tiap-tiap sesuatu pasti biasa kecuali Allah. Dari mana segala pembicaraan dan pembicaraan dialah yang mengutus rasulnya dan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama dan cukuplah Allah sendiri. Ya. Di dalam surat 28 ayat 88. Wala tad'u ma'allahi ilaha akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in haliku illa wajhahu lahul mulku wa ilaihi turja'un. Dan janganlah kamu, kata Allah, jangan kamu sembah di samping menyembah Allah. Jangan sembah yang lain di samping menyembah Allah. Tuhan apapun selain daripada Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa. Jadi orang yang menyembah setiap sesuatu itu pasti binasa. Jadi kata pasti itu adalah kecuali Allah. Yang binasa adalah makhluk-makhluknya kecuali Allah. Dan baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi kalau menyembah selain daripada Allah, diberikan peringatan setiap sesuatu itu pasti binasa, pasti hancur. Maka yang perlu disembah oleh Allah, makanya ikutlah aturan-aturan Allah itu. Kemudian di surah 48 ayat 28-nya, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dan dialah yang mengutus rasulnya, Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk. Petunjuk itu ada di mana? Di dalam Al-Quran. Dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi tidak ada. Yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah Al-Quran yang diberikan oleh Allah kepadanya, yang akan memenangkan semua agama. Dan Allah lah yang menjadi saksi. Nah, ini kalau kita perhatikan ayat ini, itu ada kata jangan. Nah, janganlah kamu sembah di samping Allah. Nah, jangan kita percaya kepada di samping Allah kepada yang lain. Yang berhak disembah itu hanya Allah. Kemudian harus yakin bahwa Rasul itu adalah yang membawa petunjuk dari Allah itu agar yang hak dimenangkan, yang berhak itu pasti dimenangkan terhadap semua agama. Jadi kalau ada orang percaya kepada yang lain, itulah hak semua agama. Itulah ayat ini menyampaikan kepada kita. Kita lanjut, kita baca nenek. Jangan dikira lagu ini. Apa itu? Kaum muslimin lalu dia menjadikan hak menjadi yang batil menjadi hak, yang sunnah sebagai bid'ah, yang ma'ruf sebagai munkar, yang munkar sebagai ma'ruf, melarang apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, serta memerintahkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya. Maka ini hanyalah jenis lain yang hanya Allah lah semesta alam yang menghakiminya. Persembahan segenap Rasul penguasa di hari pembalasan, dan baginya lah
segala puji di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, jika memutuskan hukum, diperhatikan, jika memutuskan hukum sifatnya kausatik. Nah, kasuistik. Memutuskan hukum kasuistik, kasus, ya kan, sesuai dengan kasus tertentu. Jadi kasus, memutuskan hukum sesuai dengan kasus. Kalau tidak sesuai dengan kasus, berarti kita tidak menetapkan hukum dengan benar. Akan tetapi di dalam persoalan hukum yang sifatnya umum, maka persoalan yang berbeda. Nah, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, jika seorang hakim memutuskan hukum yang sifatnya umum dan menyangkut dengan kaum muslimin, lalu dia menjadikan hak menjadi yang batil, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi yang hak. Nah, ini kan keputusan-keputusan yang salah. Yang sunnah sebagai bid'ah, yang ma'ruf sebagai mungkar, yang mungkar sebagai ma'ruf. Melarang apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, serta memerintahkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka ini hanyalah jenis lain yang hanya Allah Rabb semesta alam yang menghakimi kesembahan segenap Rasul, penguasa di hari pembalasan, dan baginya lah segala puji dan dunia maupun akhirat. Jadi jangan sampai memutarbalikkan fakta. Jangan, kalau sifatnya umum. Jangan yang hak menjadi yang batil, yang diperintahkan yang baik menjadi yang buruk, yang dilarang menjadi diwajibkan. Nah, ini yang tidak boleh. Di dalam kehidupan manusia tidak boleh diputarbalikkan masalah hukum dan manusia, persengketaan di antara sesama manusia. Ya, ini yang hak jadi yang batil, yang batil menjadi yang hak. Nah, ini yang tidak boleh. Yang diperintahkan ini yang di apa? Yang dilarang. Perintah salat, ya larang salat. Perintah puasa, larang puasa. Perintahkan untuk salat di masjid, dia tutup masjid itu. Nah, itu sesuatu hukum-hukum yang sifatnya umum. Ya, dilaksanakan. Orang yang memakan, tak boleh makan daging babi, ya dimemerintahkan untuk makan daging babi. Diperintahkan untuk salat, dilarang untuk salat. Ini contoh terjadi di dalam kasus-kasus. Nah, ini adalah sebuah peringatan kepada Allah, jangan memutuskan hukum yang sifatnya kasuistik ini, bahwa semua yang diputuskan oleh hakim itu adalah benar. Padahal itu yang tidak ada dasarnya dengan masalah agama. Oke, sampai di sini dulu kajian kita ini. Ini Mariam, Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.